Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kembali Fitrah bersama Undika dengan saya Muhammad Basrul Mufid, dosen agama Islam Undika Surabaya. Yang perlu saya berikan informasi bahwa perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada dua dimensi. Satu yang membatalkan pahala puasa dan yang satu membatalkan pelaksanaan puasa itu sendiri. Kita ke dimensi yang pertama, yaitu yang membatalkan puasa dalam segi pahala. Satu, saat berpuasa kita berbohong. Yang kedua, kita menipu. Yang ketiga, kita ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain di belakang. Kemudian menfitnah, ya. Kemudian berkata-kata kotor, dan yang berikutnya melihat perkara atau gambar atau hal yang itu mengharamkan, ya, atau hal yang negatif. Yang berikutnya melakukan perkara yang negatif, ya, contoh misalkan tidak menghargai dosen, kemudian membentak orang tua. Jadi di samping itu dosa memang, tapi di saat kita melakukan puasa itu termasuk yang mengurangi atau mempengaruhi kualitas puasa kita. Kemudian yang berikutnya, dimensi kedua adalah perkara yang membatalkan pelaksanaan puasa itu, ya. Satu adalah kita nggak niat, ya. Kita nggak niat, meskipun kita sahur, meskipun kita menahan nggak makan nggak minum pagi sampai maghrib, tapi kalau kita nggak niat puasa itu kita tidak dinilai kita melakukan puasa. Jadi puasa Ramadan itu harus diniat, dan niatnya itu harus sebelum sholat subuh atau sebelum waktu subuh mulai. Jadi di saat sahur itu boleh, selepas tarawih juga boleh, ba'da maghrib juga boleh. Artinya di malam hari sebelum fajar itu terbit. Yang kedua, makan dengan sengaja. Jelas ya, makan minum dengan sengaja. Meskipun kamu sembunyi-sembunyi tetap itu membatalkan puasa. Yang ketiga, kita melakukan hubungan intim. Ini dosanya sangat berat, dan kalau bagi seorang pengantin baru memang ini tantangan, ya. Jadi ada dosa kafarat, ya, yang harus nanti dibayar setelah puasa itu. Yang ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ini bagi kaum laki-laki, harus ditahan saat puasa itu. Yang kelima, mutah dengan sengaja. Kalau mutahnya kebanyakan sahur tapi nggak sengaja, itu nggak ada masalah, itu alamiah. Tapi kalau sengaja mutah agar bisa makan, nah ini beda lagi, ya. Yang ketujuh adalah memasukkan sesuatu di rongga mulut. Yang kedelapan terakhir adalah melakukan perkara yang itu membatalkan puasa. Contoh, dia misalkan haus nih, dia berendam di kamar mandi. Itu dia sengaja berendam agar ada air yang masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau mandi biasa itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia niatkan berendam atau berenang, ya sengaja agar seger badannya, itu juga akan membatalkan puasa. Jadi itu tadi diantaranya ada perkara yang membatalkan pahala puasa, yang ini dapat mempengaruhi kualitas puasa kita. Ada juga yang perkara yang memang itu membatalkan pelaksanaan puasa kita. Jadi yang dimensi tadi itu adalah yang akan mempengaruhi mutu dari puasa kita, sehingga jangan sampai puasa itu hanya terkesan menahan makan minum, terkesan lapar dan haus, tapi nggak ada nilainya, tapi nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu kita harus menjauhi dua perkara tadi, ya. Ya, ketika puasa itu di bulan suci, ya berusaha menahan dari perkara yang membatalkan tadi, makan minum, ya. Kemudian juga menghindari diri dari perilaku-perilaku negatif, agar puasa kita itu meskipun haus dan lapar tetap mendapat pahala dan keutamaan di bulan suci Ramadan. Terakhir, mari kita isi bulan suci Ramadan itu dengan perkara-perkara yang baik, ya, entah itu dengan zikir, dengan aktif kuliah, dengan mengerjakan tugas, dengan membantu orang tua, dengan berkata baik, dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang itu akan merusak puasa kita, ya. Ya, akan merusak puasa kita, sehingga kita nggak bisa mendapat keutamaan di bulan suci Ramadan. Baik, teman-teman, semoga itu bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk lebih baik di bulan suci Ramadan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.